orang murtadin, murtadin apalagi kalau dia udah mengaku dirinya apologiat jadi murtadin. Akhirnya mereka melihat kehidupan murtadin itu pada makmur. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Pada makmur jual-jual ayat, jual-jual Tuhan. Makanya saya melihat akhirnya ini jadi langkah besar buat orang-orang di luar sana. Saya nggak ngomongin agama, orang-orang di sana jadi murtadin. Supaya apa? Supaya mereka makmur hidupnya. Itulah yang saya lihat, karena bukan saya asal ngomong, saya juga banyak ngadepin murtadin-murtadin, anak-anak rohani saya, ujung-ujungnya saya tahu ternyata dia cuma cari duit. Sudah dibaptis, balik lagi ke sana, saya belum dibaptis, padahal udah dibaptis sama saya. Ke sana minta dibaptis lagi. Terus yang lebih lucunya lagi, ada dibaptis sama saya, lalu dia minta dibaptis sama pendeta lain, lalu di pendeta itu bilang gini, kamu dibaptis sama Lucy Daiva dikasih duit berapa? Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Banyak sekali Polycarpus yang mengklaim bahwa sekarang banyak sekali orang yang murtad. Berbondong-bondong orang meninggalkan Islam, menjadi murtadin, banjir murtadin dan sebagainya. Selama ini mereka mengklaim teman-teman ya, bahwa banyak orang yang meninggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen. Tetapi faktanya 3 tahun terakhir ini teman-teman, pertumbuhan Islam lah yang lebih kencang. Lebih banyak yang mualaf daripada yang murtad. Kalau dulu iya teman-teman, dulu iya. Kita harus akui di saat umat muslim lengah, para misionaris bergentayangan, bergerilya, turun ke pedalaman-pedalaman mempengaruhi saudara-saudara kita. Tapi berkat kecanggihan teknologi sekarang teman-teman, berkat adanya internet, sekarang sudah terang benderang. Zaman dulu media dikuasai oleh mereka. Mereka yang punya uang, punya kekuasaan, punya akses. Dan mereka memframing Islam sedemikian jeleknya. Islam dikata-katain, dicap sebagai agama telolis, buruk, kasar, dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, dengan adanya internet, dengan orang bisa akses, sekarang orang menjadi mengerti, menjadi tahu tentang kebenaran. Kita bisa lihat, sekarang ya, orang jadi bisa belajar, jadi mengetahui mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Itulah kenapa 5 tahun ke belakang, mulai itu titik balik, dan 3 tahun terakhir, angka orang yang mualaf lebih tinggi daripada yang murtad. Ini data Dinas Kependudukan. Tetapi apakah masih banyak yang murtad? Tentu saja teman-teman. Ini kita harus akui ya, masih ada yang murtad lantaran iming-iming dunia yang begitu luar biasa. Oh mana ada itu, bohong itu, nggak ada gitu kan. Nah, pasti mereka akan membantah hal tersebut. Sering kita dapati
Teman-teman kita sebelah mengatakan kalau orang yang murtad tidak dapat duit, hidupnya akan susah, dia akan dipersekusi, dia akan ditinggalkan, dia akan dikucilkan dan sebagainya. Padahal dari kalangan internal mereka sendiri, dari kalangan murtadin sendiri, menyampaikan bahwa yang murtad itu akan hidup enak. Kehidupan mereka akan makmur. Mereka akan mendapatkan uang yang banyak. Nah, jadi yang benar yang mana nih? Omongan orang Kristen yang awam atau omongan dari apologet Kristennya sendiri dan murtadinnya sendiri? Yang mana yang benar? Kita balikkan aja ke kalian. Kalau saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh murtadin-murtadin dan juga apologet Kristen ini. Jadi dikatakan bahwa orang yang murtad itu akan mendapatkan panggung dan juga kekayaan dunia yang luar biasa. Akan banyak gereja yang memberikan panggung untuk mereka kesaksian, menjadikan mereka narasumber, menjadikan mereka tamu, dan akan dapat yang namanya PK, persembahan kasih teman-teman ya, bukan PK-PK gift di TikTok. Dan hal ini diakui sendiri oleh salah satu penggiat murtadin, yaitu Lucy Daifa. Dia sendiri dulu ditunjuk sebagai ketua murtadin oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin itu pernah ingin membuat yayasan Murtadin Indonesia. Walaupun tidak kesampaian ya, hanya jadi grup WhatsApp saja, belum ada badan hukum, hanya jadi grup WhatsApp yang isinya para murtadin-murtadin. Dan Lucy Daifa ditunjuk sebagai ketuanya, teman-teman. Lucy Daifa sendiri termasuk fokus untuk bergerilya, ya, untuk door to door, mendatangi daerah-daerah kantong-kantong Islam, untuk mencoba memurtadkan orang dan mengurus para murtadin-murtadin ini. Dan dari mulutnya sendiri mengakui, dari 6 tahun pengamatan dia, di dalam dunia pemurtatan dan murtadin ini, dia mendapati bahwa ternyata mayoritas orang-orang murtad dan masuk agama Kristen, tujuannya adalah uang, uang, dan uang, teman-teman. Bagaimana dengan yang mualaf? Sekali lagi, teman-teman ya, saya tidak mengkesampingkan ataupun menyangkal bahwa ada juga yang mualaf tujuannya nggak baik. Ada. Kita nggak pungkiri, setiap pemeluk agama kadang-kadang punya euforia yang sangat berlebihan dalam menyambut saudara barunya. Dan hal itu kerap dimanfaatkan. Tetapi alhamdulillah di Islam, yayasan-yayasan mualaf center itu sibuk memperbaiki diri. Dan kita bersinergi, ya, bersinergi teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak kecolongan dengan mualaf yang odong-odong. Bagaimana dengan murtadin odong-odong? Ternyata kekristenan sampai detik ini, mereka belum punya solusi bagaimana menangkal yang namanya murtadin odong-odong. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, ya, antar gereja tidak ada hubungan, tidak sinkron. Sehingga kalau ada orang baptis di sana, terus minggu depan baptis di gereja lain, ya bisa-bisa saja, karena gereja tempat dia dibaptis itu nggak tahu bahwa dia sudah pernah dibaptis. Mereka nggak punya jaringan seperti di yayasan-yayasan mualaf center di Indonesia. Dia nggak punya seperti yang kita miliki di Islam. Ya. Kalau di kita ketahuan, teman-teman. Dia syahadat di Bang Zuma, mau syahadat lagi di Kodondi, ketahuan, teman-teman. Akan ketahuan. Ya. Begitu juga dengan kalau dia syahadat di MCY, Mualaf Center Yogyakarta, terus mau syahadat lagi, akan di cross check. Apalagi sekarang MUI sedang mencoba membuat sebuah data center untuk mensinkronkan data mualaf. Jadi ada upaya untuk memperbaiki ini semua. Kalau sebelumnya by telepon, by WhatsApp, ini akan by sistem ke depannya. Ini perbedaan kita dengan mereka. Ya, jadi kalau kalian tanya bagaimana dengan mualaf, ya beda jauh. Beda jauh cara kita mengantisipasinya. Ya, sekali lagi, kita nggak bisa mencegah orang untuk menipu, teman-teman. Ya, tapi kita bisa mencegah saudara-saudara kita supaya jangan kena tipu. Orang mau nipu itu hak dia. Kita nggak bisa cegah. Tapi supaya teman-teman kita nggak tertipu, saudara-saudara kita nggak tertipu, kita bisa bentengi itu. Ini berbeda dengan di sebelah. Sebelah selalu kecolongan. Kenapa? Nggak punya sistem, nggak punya rencana, ya, dan memang dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Supaya angka murtadin banyak. Karena kalau sempat ditahan, sempat tidak lagi
diberikan kekayaan kepada para murtadin ini, salah-salah angkanya akan jemplang sekali. Sekarang ini misalnya yang mualaf ada 100.000, ya, setahun 100.000. Yang murtad ada 80.000. Masih mereka kalah cuma 20.000. Tapi kalau sampai mereka biarkan murtadin ini tanpa bantuan, mereka nggak kasih bantuan duniawi, nggak kasih kekayaan, nggak kasih hidup makmur para murtadin, salah-salah angkanya akan jemplang. Salah-salah nanti yang mualaf 100.000, yang murtad cuman 10.000, cuman 20.000. Lama-lama tergerus. Ini yang dicegah oleh mereka. Itulah mereka tuh sedang ada di posisi buah si malakama. Ya, dikasih kekayaan, kualitasnya busuk. Nggak dikasih, malu nanti. Angka Kristen terus turun. Jadi serba salah sekarang mereka. Ya, serba salah. Jadi kita tonton saja dan kita ketawain saja, teman-teman. Nah, itulah kalau orang sibuk ya mengajak orang pindah agama, hanya tujuannya atau niatnya itu ya, hanya niatnya supaya tambah banyak domba, hanya mengejar kuantiti, tapi kualitasnya nggak ada. Ah, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Dan kita ketawain saja, teman-teman. Sambil ketawa kita nikmati ya madu kita. Jangan lupa teman-teman, kita sambil jualan madu di sini. Ada madu hutan Aceh. Kita juga ada jualan kopi ya. Ini kopi buatan kita. Semua buatan kita. Kalian nggak bisa dapatkan produk kami di tempat lain ya. Karena ini eksklusif, memang punya kami sendiri. Ya, kita juga punya gula aren. Ada madu teos. Ya, banyak jenis madu. Link pembelian sudah ada di deskripsi dan kita jual dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 40-an ribu saja. 40-an ribu kalian sudah bisa dapat madu setengah kilo, teman-teman ya, setengah kilo. Si Solusi masih syok. Enggak, tadi katanya Kaget, enggak. bulu sih pasti kaget. Enggak, dia bilang Bu Lucy tadi bilang enggak kok. Cuman kok ada yang seperti itu ya gitu katanya. Yang murtadin yang benar tuh kayak Bu Diana Madurese, teman-teman. Langsung pelihara babi. Iya loh. Iya kan Bang Saibar kan? Iya, Betul nggak Bang Saibar? Ibu Betul. Diana Madurese itu pelihara babi loh. Sama Iya. jemaat-jemaatnya. Serius, aku tunjukin nanti apanya ya. Coba Bu Lucy Deva, monitor Gimana? Bu. Iya gimana Pak? Gimana Bu? Di komentar, di Saya komentar ditanggapi lah, aku nggak mau ngomong ya, tapi biarlah, karena kalau saya ngomong kan saya menghakimi. Jadi saya tahu ini sebenarnya kan udah setahun yang lalu. Karena dia pernah ingat ya, saya pernah ngomongnya sama kakak ya. Tapi saya, Ya. oh ya sudahlah nanti. Karena gini loh, Tuhan itu tidak pernah salah. Karena dalam Alkitab sendiri yang salah tuh banyaknya manusia gitu ya. Termasuk saya juga bukan siapa-siapa, saya juga banyak salah, banyak belajar karena kita masih murid. Jadi gini, saya tuh menghadapi murtadin berbohong, murtadin odong-odong. Saya bilangnya murtadin odong-odong itu bukan 1-2 tahun ini. Jadi saya banyak sekali menghadapi murtadin odong-odong yang minta dibina, akhirnya malah berusaha untuk memanfaatkan kita. Sampai detik kemarin-kemarin masih Kak, tapi saya untuk apa saya blow up ya? Karena saya percaya Tuhan itu punya cara untuk tegur mereka. Tuhan tuh bisa menegur setiap orang yang mengaku dirinya mengenal Tuhan dengan cara karena kan ada dua ya orang bisa mengenal Tuhan. Pertama dengan cara ilmu pengetahuan, yang kedua dengan cara langit. Cara langit itu dalam arti apa? Tuhan sendiri bisa langsung berhadapan dengan orang tersebut gitu. Maksudnya banyak kan kalau Muslim ini kan secara langsung ya, karena Muslim kan ketat banget, keras banget sehingga banyak Muslim yang bertobat itu hanya karena Roh Kudus sendiri yang datang kepadanya. Nah itulah Muslim yang benar ya pada saat dia bertobat. Tapi apakah orang-orang bertobat itu yang dikatakan murtadin bisa berubah? Bisa. Karena apa? Karena duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Nah saya tuh sudah 6 tahun melayani di media sosial dan pelayanan ini. Akhirnya saya bisa melihat bahwa sekarang ini 2 tahun 3 tahun kebelakangan ini karena saya ngelihat TikTok lebih lebih luas dalam hal orang melihat, lebih kooperatif juga dibanding kita di YouTube. Karena kalau YouTube kan cuma satu sisi ya, hanya bisa satu sisi. Kalaupun 2 sisi cuma streamet hanya beberapa orang bisa naik. Nah kalau TikTok ini kan paling besar, paling luas, sehingga karena melihat banyaknya orang makmur, konteksnya adalah gini.
orang murtadin, murtadin apalagi kalau dia udah mengaku dirinya apologiat jadi murtadin. Akhirnya mereka melihat kehidupan murtadin itu pada makmur. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Pada makmur jual-jual ayat, jual-jual Tuhan. Makanya saya melihat akhirnya ini jadi langkah besar buat orang-orang di luar sana. Saya nggak ngomongin agama, orang-orang di sana jadi murtadin. Supaya apa? Supaya mereka makmur hidupnya. Itulah yang saya lihat. Karena bukan saya asal ngomong. Saya juga banyak ngadepin murtadin-murtadin anak-anak rohani saya. Ujung-ujungnya saya tahu ternyata dia cuma cari duit. Sudah dibaptis, balik lagi ke sana. Saya belum dibaptis, padahal udah dibaptis sama saya. Ke sana minta dibaptis lagi. Terus yang lebih lucunya lagi, ada dibaptis sama saya, lalu dia minta dibaptis sama pendeta lain, lalu di pendeta itu bilang gini, kamu dibaptis sama Lucy Daiva dikasih duit berapa? Loh, saya kaget loh. Nggak ada yang rugi, itu dirinya sendiri. Nah, balik lagi kepada murtadin yang odong-odong ya. Jadi teman-teman, anak-anak Tuhan ingat ya, teman-teman harus jadi Kristen yang benar-benar anak Tuhan, bukan Kristen KTP. Supaya punya hikmat saat kita memberi kepada hambanya. Waktu kita memberi kepada hamba Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan kasih, maka nggak akan salah menabur. Percayalah. Tapi ingat, pada saat kamu juga saat menabur dan ternyata salah juga, jangan diungkit kalau kamu sudah memberi. Pemberian yang kau beri dengan dasar memberi atas dasar Tuhan, walaupun dipakai untuk orang lain dengan tidak baik, mungkin dengan joget-joget atau dengan main perempuan, biarin aja. Karena Tuhan gak akan salah. Dia akan kembalikan berkali lipat buat kamu. Begitu. Jadi kalau aku aku nggak kaget sih Kak Reda ngelihat murtadin odong-odong gitu. Cuma tadi saya kaget, ini apa nih Kak Reda tumben nayangin dangdutan. Kayaknya kan jadi ingat masa lalu Kak. Ya Bu Lucy ini kan penyanyi juga ini. Loh, gini ya, bukan tadi odong-odong gini ya. Mereka ini penyusup seperti yang pernah saya katakan kepada dirimu pada waktu ketemuan waktu lalu. Ingat gak? Ya, dan ini saya tampilkan lagi, Jangan lagi. dulu tampilkan apa-apa dulu, Bro Ya, Amin. tadi Enggak, aku chat belum WA, selesai chat Bang WA. Amin. Amin, sebentar Bang Amin. Chat WA, Kak. Iya, udah nanti ya. Sebentar, aku kan nggak lama. Kak Reda tahu aku kalau naik nggak lama. Nah, ini ada yang ngomong, Rian Bacon bilang gini, kalau sih namanya sering dipakai orang minta donasi ke saya. Begini teman-teman, saya kalau ada hamba Tuhan undang saya, ini saya nih lagi di framing, tapi saya orangnya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Di framing sama orang, nih, saya pernah cerita sama Kak Reda ya, orang framing saya katanya, hati-hati ya sama si Lucy Daiva, berbahaya. Saya berbahaya bagi orang yang belum mengenal Yesus. Tapi bagi orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, dia bilang saya berbahaya, berarti berbahaya untuk dirinya mendapatkan saingan baru, itu baru berbahaya. Nah itu di framing sampai saking parahnya dia framing saya, dia telepon gembala saya teman-teman. Gila kan? Hamba Tuhan, Kak Reda, hamba Tuhan loh teman-teman. Hamba Tuhan ini mengaku hamba Tuhan murtadin, dia telepon ke gereja saya untuk apa? Untuk gembala saya keluarin saya. Coba. Dengan dasar apa? Hati-hati Pak, Lucy Daiva itu berbahaya. Nah, gembala saya sudah mengenal saya gitu. Sudah tahu bagaimana kita pelayanan, melayani. Ya, singkat cerita itu saja yang saya mau sampaikan. Lalu di sini dibilang katanya saya dijual namanya untuk donasi. Biar aja, tapi jangan sampai berkata bahwa saya yang minta donasi. Ada seorang hamba Tuhan juga nih, bahkan 5 tahun ini saya bantu dia pelayanan di Jawa Tengah. Saya nggak pernah minta PK. Dia bisa-bisanya ngomong di media sosial, bahkan di orang-orang, saya sampai kedengaran ke kuping anak saya, Kak Reda. Itu Lucy Daiva kalau pelayanan minta hotel bintang 5, minta PK-nya puluhan juta. Saya sudah tegur loh teman-teman. Kalau dia hamba Tuhan saya tegur. Tapi kalau dia bukan hamba Tuhan saya diemin. Kalau saya tegur saya masih sayang dia. Karena kalau saya nggak tegur nanti Tuhan yang tegur. Orang ini pernah kena serangan jantung, saya lagi pelayanan di Salatiga, saya bantu dia untuk dia ke rumah sakit. Tapi ternyata apa? Dia framing saya, dia bilang katanya saya kalau pelayanan minta bintang 5 tidurnya, hotelnya.
lalu minta PK puluhan juta. Saya kalau panggil Bu Lucy Daifah habis puluhan juta. Mantap sekali itu hamba Tuhan satu ya. Nanti saya ngomong sama si Kareda siapa orang itu. Nah, saya sudah tegur dia dan saya tidak marah, saya ketawa aja. Saya bilang, Pak, hati-hati nanti kena serangan jantung mendadak loh. Kalau kamu menyolek-nyolek biji mata Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, saya cari duit nggak jadi hamba Tuhan ya teman-teman. Saya cari duit nggak jadi hamba Tuhan. Saya jadi artis masih laku main sinetron teman-teman. Saya tinggal callingin semua teman-teman saya yang punya PH yang masih bisa saya calling. Saya nggak, kalau mau cari duit saya jadi pengacara aja udah jadi dapat duit minimal 50 juta itu udah merem teman-teman. Kenapa saya nggak lakukan itu? Karena Tuhan tidak berkenan. Tuhan bawa saya kemari. Mungkin pada saat saya jadi artis, saya jadi pengacara, duit saya banyak, tapi saya ada satu kehilangan, saya nggak punya sukacita. Tapi di sini saya ya tidak berkelimpahan, tapi saya kaya. Kenapa? Kalau saya butuh, saya tinggal minta sama Tuhan. Tuhan yang beri. Itu yang Tuhan berikan buat saya dipelihara. Bahkan orang, wah Lucy Daifah udah jatuh nggak pernah live. Orang jatuh tuh tidak didasarkan dengan orang live tiap hari teman-teman. Ya, saya nggak peduli omongan orang, saya peduli bagaimana Tuhan nanti lebih peduli kepada saya bukan kepada Tuhan. Nah, saya menghimbau buat semua saudara-saudaraku yang merasa dirinya memang pengikut Kristus, banyaklah berdoa. Karena cuma itu yang membuat kita mempunyai hikmat untuk kita dapat memberi. Jangan sampai kita memberi kepada orang yang kelihatannya baik. Karena firman Tuhan berkata, ada yang terlihat baik ternyata tidak baik. Sekarang udah kebuka semua ya Kak Reda ya. Mengaku hamba Tuhan, jadi apologi, semua kebuka. Itu pekerjaan siapa? Tuhan yang bukakan semua teman-teman. Pendebat hebat. Ya, bukan berarti saya orang baik ya teman-teman. Saya juga sama bukan orang baik. Tapi saya lagi berusaha untuk hidup baik. Begitu ya. Yes, Mohon betul. maaf, aku tidak bisa lama. Saya menjadi penyimak di bawah. Tapi boleh silakan menanggapi dulu sebelum aku turun. Saya tanggapin dulu sebentar Sister Lucy. Sister Lucy, saya orangnya Pak yang pernah berapa kali ngomong dengan dirimu, saya tidak percaya mereka itu murtadin. Mereka itu hanya memakai jubah murtadin tapi mereka penyusup. Ingat ya berapa kali, betul nggak? Dan ini yang kemarin meninggoy. Bagaimana bisa dibilang murtadin tapi meninggoynya secara Islam? Bukan murtadin, penyusup. Terus kedua ya, di sini ada chat WA ditampilkan ya. Pengakuan keluarga Islam dia masih sholat kok, selama ini dia ngaku Kristen demi koin. Nih, yang kemarin meninggal nih. Itu WA istrinya tuh ya, itu WA istrinya itu. Itu WA istrinya. Tuh. Masih sholat. Dia ngaku Kristen demi koin. Saya sering berkata kepada Sister Lucy nih, saya tidak percaya mereka murtadin. Mereka penyusup. Dan kebuka semua, benar gak Sister Lucy? Iya Bang. Lanjut. Jadi Makanya gini, aku gini kakak, menyampaikan sama adik-adikku yang melayani di media sosial, yang saya bilang kalau kalian pelayanan di media sosial, kalau memang untuk Tuhan fokus buat Tuhan, nggak usah bergaul. Karena kalau kita bergaul nih sama orang-orang yang di media sosial itu kadang-kadang mereka racunnya lebih banyak. Iya. Ya kan, termasuk Amin nih racun Betul. nih. Oh Racun yang iya. tidak bisa hilang sama dia. Karena apa? Orangnya nempel terus. Ya, bercanda ya, Amin ya. Gini-gini kan aku selalu ngasih info A1 terus. Iya, Nggak pernah bukan meleset. racun. Kalau kamu bukan racun mematikan, kamu racun memabukkan. Terus tadi jadi gosip lagi di sini. Iya, Jadi baik. gini Bu Lucy Gini. Pak. Jadi kita di sini semacam filter terhadap orang-orang yang ngaku murtad. Karena memang lama dulu kita banyak mendengar banyak murtadin itu memang orientasinya duit, uang, Betul. gitu. Setelah mereka dibaptis, ya kan mereka tidak menunjukkan keseriusan mereka menjadi seorang murtadin. Salah satu contoh yang paling viral itu dulu Raji lah. Iya Raji, betul. kita Itu tahu sebenarnya udah dari ratusan 6 tahun juta. lalu saat kita melayani di YouTube.
Iya, ratusan juta loh Bu yang dia dapatkan gitu. Dan Raji tuh pernah naik ke sini Kak. Pernah Siapa? naik ke rumah Kak Reda Marbun. Pernah. Sering, Raji. malah sering. Raji. Ya, tapi setelah kita berembuk ya kan dengan Kak Reda dan teman-teman di bawah ini semua, akhirnya kita blokir dia dari komalnya Kak Reda. Silalah Karena ini kita nggak cuma mau ini. lagi, karena kita nggak mau lagi di apa namanya apa bahasamu Kak Reda, di Dikacangi. apa? Dikacangin. Dikacangin. Kita nggak mau lagi dikacangin, dan kita nggak mau lagi ditipu dengan cara-cara seperti itu. Iya. Karena murtadin yang all out adalah murtadin yang seperti ini. Coba lihat, ya. Ini baru murtadin, tapi nggak semua harus begini ya. Tapi ini salah satu contoh lah ya. Salah satu contoh. Coba besarin. Ini seorang murtadin dari Madura ini, teman-teman. Ini kok Ah, ini yang all out tuh. masih ada live pembatasan ya? Nih. Anda lihat di sini ciri-cirinya bumil. Ini. Nah, Ini. yang bilang kulus bumilnya mah. Nah, Itu yang all out. Jual babi dia. Ya. Dan saya dulu ikutin dulu ini Bu Kak Lucy. Kak Lucy juga aku ikutin. Aku udah pernah bilang sama Kak Lucy kan, Ini juga ngefans termasuk sama ya, Bang, Kak ya? Lucy. Ah, ini nggak Iya, Bang. murtadin. Enggak, ini mualaf ntar lagi. Ini mualaf ntar lagi. Jadi sebentar Kak Reda. Oke. Ya, Karena kebetulan tadi kita relay tadi apa? iya Pak. Sebentar. Percaya ini nanam cabe beliau itu. Sorry ya teman-teman. Bentar. Siapa ini Kak Reda? Nggak apa-apa. Sebentar. Teman-teman Enggak, ya. biar jangan Mungkin- lari dulu fokusnya, Bang Cyber. Tutup. Iya, lanjut. Mungkin Kita fokus dulu. dari tim herder itu ini. tidak fokus karena banyak kasus-kasus hukum yang akan Iya. yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan teman-teman ya. Jadi bakar-bakar ya lumayan lah. Jadi mohon sabar ya. Kami akan tetap memperhatikan kalian semuanya di Konoha ya. Tenang dulu aja. Jadi Betul. kalau ada proposal yang tidak saya ini teman-teman, sorry, dan baru-baru ini juga saya juga kehilangan sekitar 30 juta teman-teman, terbakar, ya tipu-tipu juga teman-teman ya, jadi agak saya kecewa dan sangat berhati-hati dulu, yakin dan percaya tim herder akan tetap memperjuangkan SOP untuk kalian teman-teman. Lanjut Bintang. Ya, jadi anjay. Sampai mati. Udah cukup, Bang. Udah cukup. Pusing kepala aku, Bang. Tarik. Terima kasih ya, Sob. Yesus. Bintang. Udah. Jadi tunggu sebentar ya, tunggu. Itu sebenarnya teman-teman, ini mau cari kepercayaan untuk orang Kristen teman-teman. Jadi si rest area itu adalah bekerja di tukang sapi teman-teman, menjaga sapi. Ya, jadi itu adalah duit bosnya hasil penjualan daging sapi. Karena bosnya itu ada duduk di situ teman-teman. Ya, jadi sok-sok mau menunjukkan ke orang Kristen, ke publik, karena udah terbongkar mereka ini adalah penyusup, mau mencari kepercayaan lagi ke publik. Ya, jadi itu adalah waktu kurban. Ya, itu adalah waktu kurban, setelah kurban ya kan terjual sapi ya. Jadi ada di situ bos sapinya bukan dia, ada di situ duduk si bapak-bapak itu. Mana mungkin lah receh gembel kayak gitu, pengangguran itu semua. Ya, pura-pura Iya, pengangguran. supaya dikira orang itu kan itu udah diikat duit. Kalau orang yang punya duit nggak harus dipajang-pajang kayak gitu. Ya, begitu teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Ya, jadi lanjutin ya. Nih ya, kalian siap-siap rekam layar ya, rekam layar dan dengarkan baik-baik. Ini baru kemarin. Jadi hari ini juga Bang MK merespon pernyataan dia. Sekali lagi Bang MK itu hanya merespon pernyataan dia ya. Kita dengarkan.
Pengetahuan udah di bawah aja anjing. Bawa sini, buktiin dulu Tuhan lu ada nggak? Hah? Bawa sini. Kalau lu masih nggak bisa juga, lu bawa Yesus lu ke sini setan. Nih, kalau lu masih nggak bisa juga, lu bawa Yesus lu ke sini setan. Apa tadi dia bilang teman-teman? Bawa sini. Kalau lu masih nggak bisa juga, lu bawa Yesus lu ke sini setan. Sini. Mengejutkan teman-teman ya. Lucy Deva nih, penggiat dari para murtadin. Bisa dibilang maminya murtadin lah. Lucy Deva sendiri adalah murtadin yang pindah agama saat dia overdosis ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, ketik aja Lucy Deva HMC ya. Saya sudah pernah bahas di mana kesaksian dia pindah ke Kristen. Lantaran dari kecil dia itu nggak punya agama. Ya, dia Islam tapi Islam KTP, nggak pernah sholat, hidupnya penuh dengan kacau balau, pemakai narkoba ya. Jadi dia tuh dulu pemakai narkoba karena dia tinggal di lingkungan yang dia bilang sangat banyak narkoba, Tanjung Priuk. Oke. Di Priuk itu dia pakai narkoba dan overdosis. Saat overdosis dia dijumpai oleh sosok goib ya, seperti biasa kesaksian murtadin gitu, ada sosok goib tapi yang ini kakinya nggak kotor. Ya, kalau yang siapa itu Hamdayani Upil kakinya kotor, pakai kolor. Nah, ini nggak pakai kolor ya, pakai jubah dibilang. Di situ dia murtad. Nah, tapi kita nggak akan bahas kesaksian dia. Kalian mau nonton, silahkan nonton di video kita sebelumnya. Dan sekali lagi, Lucy Deva ini melihat 2-3 tahun terakhir, gara-gara zaman TikTok, murtadin itu bisa sangat makmur. Gara-gara kalau dia kesaksian murtadin di TikTok atau dia buka komal ya, dia akan mendapatkan saweran yang sangat banyak. Jadi memang TikTok ini merubah cara pandang banyak orang teman-teman, dan merubah style orang, dan menunjukkan banyak sekali kelakuan sebenarnya dari orang-orang. Dan kita nggak pungkiri teman-teman, TikTok ini jadi magnet atau menjadi gula bagi orang-orang yang mencari kekayaan. Dan alhamdulillah saya sampai detik ini masih dijaga ya niat saya untuk main TikTok terlalu lama. Ya, saya kadang-kadang main di TikTok tapi hanya untuk promo jualan kadang. Kalau mau disuruh konsisten live, belum ya. Karena saya takut niat saya nanti berubah. Kalau kayak Bang Juma, Kores, ya mereka bisa jaga niat, itu bagus. Ya, orang-orang yang bisa menjaga niatnya bagus. Saya takut niat saya nggak bisa saya jaga, jadi mending nggak usah. Tunggu saya kuat teman-teman ya. Nanti kalau ekonomi saya sudah mapan, udah kuat, saya mulai kuat untuk tidak terpengaruh, mungkin saya mau. Kalau sekarang jujur, karena ekonomi saya juga lagi nggak stabil, sehingga nanti kalau ada rayuan, ada iming-iming, saya takutnya nanti goyang saya. Jadi mending nggak usah dulu. Kalau saya sudah berlebih uang, baru saya nggak peduli gitu kan, mau kalian sawer nggak sawer pun mati situ sama kalian. Saya akan ngomong seperti itu. Tapi kalau sekarang takutnya nanti saya, ya pak gitu kan, kayak Oten jadinya kan. Oh iya Cici, terima kasih ya. Oh iya makasih buat pausnya gitu kan. Mana nih pausnya gitu? Saya nggak mau. Dan para murtadin itu mendapatkan kemakmuran dari cara seperti itu. Ya, dari cara seperti itu. Dan Lucy Deva sendiri mengakui banyak murtadin itu udah dibaptis, nanti pindah lagi ke gereja lain, dibaptis lagi dan minta uang. Ya. Nanya, di sini kalau dibaptis dapat berapa uang? Dan memang kita sudah pernah bongkar bahwa sekali baptis, paling sedikit orang dikasih 800.000. Ya, kalau sama Risuli Lubis. 800.000 diberikan teman-teman. Menurut kesaksian dari orang-orang yang pernah kita interview kemarin. Terus, ini yang agak menarik. Lucy Deva bilang apa teman-teman? Itulah, kita itu harus minta hikmat, ya, minta hikmat kepada Tuhan saat kita mau menyumbang, saat kita mau memberi, ya, kita minta hikmat supaya kita tidak salah dalam memberi. Ini lawak sekali ya. Ini statement yang menurut saya sangat-sangat lawak sekali. Jadi sebelum kita mau menyumbang, kita minta sama Tuhan. Kira-kira siapa yang patut kita sumbang? Karena kan banyak nih yang membutuhkan sumbangan ya. Ada Pak Bom, ada Rudi Iskariot, ada Edis, ada Robert Lele, ada si RK, ya, ada Risuli Lubis, terlalu banyak gitu. Jadi sebelum memberi kita minta sama Tuhan dulu. Yang mana yang mau saya sumbang Tuhan? Tunjukkan saya gitu kan. Yang jadi masalah semuanya bajingan. Ya, saya udah pernah bilang kalau memang orang Kristen itu niatnya ingin menyumbang demi kemuliaan Tuhannya, demi agamanya, sumbang itu fakir miskin dan juga panti asuhan Kristen yang setiap hari live minta sumbangan. Coba kalian ketik panti asuhan Kristen setiap hari teman-teman nyanyi, ya mereka butuh pertolongan kalian, oke?
Mana kalian? Kalau panti asuhan Islam, alhamdulillah kita punya yang namanya zakat mal. Ya, kita punya badan zakat di mana mereka ya alhamdulillah tercover dari situ. Sedangkan yang Kristen memang agak kasihan kita lihat ya. Karena kita bilang agak kasihan, yaitu kita minta tolong nih teman-teman Kristen nyumbangnya ke sana, jangan kepada apologet Kristen. Kalau apologet Kristen hancur semua. Hancur semua. Kalian nggak nyumbang ke kiri, kalian nyumbang ke kanan, itu sama saja keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Sama aja kok. Ya. Dan sekali lagi, setanlah yang akan menggerakkan kalian kalau memang kalian tergerak untuk menyumbang. Jadi setan nih yang menggerakkan kalian untuk menyumbang kepada setan-setan yang lain, untuk kepada pengikut-pengikut setan. Nggak bisa teman-teman. Yang benar itu, ya jangan kalian minta doa-doa gitu kan, nanti setan yang ngarahkan kalian. Kan sekali lagi teman-teman, doa kita itu kan dua yang jawab. Kalau nggak Tuhan jawab, setan bisa jawab. Betul nggak? Setan bisa menjawab doa manusia loh. Supaya apa? Supaya kita terjerumus lebih dalam. Ya itu terjadi. Jadi jangan minta. Mending kalian ya udah kasih ke panti asuhan Kristen. Kalau bagi orang Kristen yang benar itu. Kalau kalian berdoa dulu, wah, takutnya setan yang masuk setannya kan, suruh sumbang ke prajurit saya tuh, si Robert Lilly atau enggak Edis. Apa yang terjadi sekarang? Uang sumbangan kalian dipakai untuk apa? Kumpul kebo, oke? Untuk selingkuh RK, apalah itu, oke? Apa teman-teman? Nggak malu apa? Oke? Terus Lucy Deva cerita, dia sendiri saja sering disikut oleh murtadin yang lain. Ada murtadin yang lain takut jadi saingan, jelek-jelekkan dia ke gereja-gereja, ke pendeta lain, supaya jangan undang dia, supaya yang diundang murtadin yang itu. Nah, itu persaingan antar murtadin, sama seperti persaingan antar pendeta. Ya sering diceritakan kan, banyak pendeta itu komplain bahwa pendeta lain menyuruh untuk memboikot dirinya. Saifuddin diboikot oleh gereja-gereja. Begitu juga dengan para murtadin ini. Kita ingat bagaimana KC cerita, dia diboikot sekarang, tidak ada yang mau undang dia. Lucy Deva juga sama, diboikot. Sengaja, kenapa? Ya karena persaingan. Jadi dibilang kalau dia nanti kalau diundang itu mahal, dia minta hotel bintang 5 dan dia minta persembahan kasihnya itu sampai puluhan juta gitu kan. Wih, luar biasa teman-teman ya. Kita ngomong cuma dapat 50.000, mereka dapatnya puluhan juta, luar biasa. Salut sama murtadin ini ya. Terus Lucy Deva sendiri ya sambil menjelekkan murtadin yang lain seperti biasa, promo dirinya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi murtadin yang lain dia jelek-jelekkan, tapi dirinya dia tinggikan, dia banggakan ya. Dia bilang kalau dia itu tulus membela Tuhan. Karena kalau dia mau nyari duit, mending dia jadi pengacara atau jadi pemain sinetron. Ya, kalau dia tulus dia bilang, yang lain nggak tulus, dia tulus. Saya ketawa waktu dengar dia bilang, oh saya masih laku jadi pemain sinetron, saya tinggal hubungi production house ya, PH gitu. Aduh, silakan Anda hubungi. Teman-teman, ya terutama teman-teman Kristen, jangan mau dibohongi Lucy Deva. Lucy Deva ini sudah gagal dalam dunia entertainment, namanya sudah rusak. Ya, saya dengarnya seperti itu. Oke? Kalian kira gampang jadi artis sekarang? Banyak anak-anak muda yang jauh lebih cantik, lebih bagus, lebih bertalenta dan pastinya lebih murah dan gampang diatur juga gitu dibandingkan yang tua. Dia udah nggak laku teman-teman. Jangankan dia, kalian lihat itu berapa banyak artis yang sekarang udah tua sakit-sakitan miskin. Nggak usah saya sebut lah nanti jadi nggak enak gitu kan. Kalian search saja berapa banyak dan kalian pasti dengar beritanya. Banyak sekali artis-artis yang di masa tuanya sekarang hidup susah, hidup miskin. Kenapa bisa gitu? Ya karena nggak laku. Ya, beberapa tahun terakhir udah nggak laku. Persaingan di dunia entertain nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Ya kita sering ngobrol dengan Pak Haji ya. Pak Haji juga punya production house, punya PH sendiri, salah satu PH terbesar di Indonesia. Ya. Dan kita tahu nggak gampang teman-teman. Itu berapa banyak artis yang memelas untuk bisa dapat peran, supaya bisa dapat bagian. Biar kalian tahu. Lucy Deva ya, dia pasti hitung-hitung daripada dia jadi cuman figuran cuman dibayar berapa? 3 juta, 4 juta, ya. Biaya jalan ke sana berapa kali bolak-balik dan sebagainya. Mending PK, sekali pelayanan, ya, sekali persembahan kasih bisa sampai puluhan juta gitu kan. Lebih bagus jual murtadin. Dapat uang lebih banyak. Artis Indonesia teman-teman, ya, kalau yang kelas figuran gak ada yang menang dari
jadi apologet Kristen, nggak ada. Lihat Mikana, ya, lihat Agatha, bisa suntik botox. Artis belum tentu bisa suntik botox. Harus jadi simpanan kadang-kadang ya. Banyak artis jadi simpanan pejabat, jadi simpanan pengusaha, baru bisa suntik botox, baru bisa beli barang mewah. Agatha, ya, lebih enak gitu kan. Cuman jual Tuhan. Jadi mereka sadar daripada jual diri ya gitu kan. Karena di dunia apa ya, showbiz itu ya, identik sekali gitu kan dengan jual apa diri gitu. Nah, jadi mending jual Tuhan gitu. Mending Yesus yang dijual. Itu yang terjadi dengan para murtadin ini. Kenapa mereka begitu antusias untuk menjadi murtadin yang door to door kesaksian. Nah, terus si Sandi Permana meninggal secara Islam dan dapat kabar masih sholat ya, terus mereka bilang si BAB, rest area ini kan murtadin penipu. Ya benar. Dan kenapa mereka menipu? Kan yang jadi pertanyaan, kenapa mereka menipu kalian? Karena kalian gampang ditipu, dan dia tahu orang Kristen itu gampang ditipu kalau ada yang murtad. Itulah kenapa rest area, BAB, ya, jadikan agama Kristen sebagai komunitas. Ya. Karena kalian gampang, dan kalian sendiri yang ngomong kan. Dulu, jangan lupa ada kasus si Raji, ratusan juta teman-teman. Halo! Raji teman-teman, murtad berhasil mendapatkan ratusan juta dari orang Kristen. Luar biasa nggak? Luar biasa teman-teman. Ya. Jadi kalau dibandingkan mualaf, bagaimana? Ya kita nggak pungkiri, sekali lagi, ada mualaf yang jual rasa kasihan. Ya kita nggak pungkiri itu, tapi ya sekali lagi, alhamdulillah di kita ada sistem yang untuk mengantisipasi itu, dan kalaupun masih ada yang tertipu, mungkin karena dia punya channel, dia punya Komal untuk live ya, untuk cerita-cerita apa, ya balik ke kalian gitu. Kalian bisa menilai lah, apalagi kalau penonton yang udah lama. Ya saya juga sebenarnya sering diceritain gitu kan, dan kita punya lah beberapa data. Ada mualaf kemarin ya, ngomongnya pejuang mualaf. Ya Kang ini namanya, wah pejuang mualaf gitu. Anaknya sakit, minta bantuan. Anaknya meninggal, minta bantuan lagi untuk kuburkan, untuk ambil mayatnya. Terus istrinya yang meninggal, gak lama istrinya meninggal ya. Istrinya sakit dulu, istrinya sakit terus minta uang, terus istrinya yang meninggal minta uang lagi, terus dia yang sakit, dia meninggal juga. Sekarang minta donasi untuk anaknya gitu kan, yang masih tersisa, pura-pura ini yang pegang HP-nya orang lain, ini dia adalah pejuang mualaf. Pejuang mualaf dari mana anjir? Saya kadang bingung gitu ya. Saya aja kadang-kadang kalau dibilang kita ini pejuang dalam mualaf ini, apa yang kita perjuangkan? Saya aja bingung teman-teman. Saya aja nggak berani loh ya, melabeli kita ini pejuang gitu. Kita cuman pemungut recehan lah, pemungut apa ya, pahala-pahala kecil ya. Kalau almarhum Ko Stephen bilang kan gitu kan, memungut pahala-pahala. Ya, kita bisa lakukan ya kita lakukan gitu ya. Di sana ada pemurtatan kita datangi, di sana ada butuh bantuan renovasi masjid kita datangi, ya paling kita lakukan hal-hal kecil lah. Dan sekali lagi kalian bisa menilai mana orang yang benar-benar ada tindakan sama cuman saya ini pejuang loh, saya ini udah buat ini buat itu. Aduh, yang dia buat 3 tahun lalu, 2 tahun lalu diungkit lagi sampai sekarang. Ya, kadang ada orang gitu ya, dia ngungkit yang pernah dia lakukan 2-3 tahun yang lalu. Aduh, aneh-aneh aja sekarang. Tapi ya balik lagi, kalian yang bisa menilai sendiri teman-teman. Dan kalau kita di Islam cuman sarankan ya bahwa kita ngejarnya tuh akhirat lah, jangan aneh-aneh lah ya, jangan aneh-aneh. Mungkin itu aja dari saya, dan ini kesaksian dari Lucy Daiva sendiri, dari orang Kristen sendiri, tentang betapa gampangnya orang-orang jadi murtadin dapat uang ya, bahkan ada yang lahirnya Kristen supaya laku pura-pura jadi murtadin ya, contoh Lina Wijaya, Agatha ya. Nah, itu kan sudah terbongkar, pura-pura jadi murtadin. Kenapa? Karena label murtadin ini nilai jualnya tinggi. Apalagi kalau dari Aceh, Madura, Padang gitu kan, nah, kayak Minang Kristen tuh. Orang Nias kok ngaku murtadin dari Padang, dari mana lah itu orang? Ada-ada aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, dan jangan lupa kita sambil jualan ya, karena kita bukan jualan murtadin, kita bukan jualan mualaf, kita juga bukan jualan agama. Seperti mereka, kita jualan madu teman-teman. Jangan lupa dibeli. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.